Di era digital ini banyak orang yang berlomba-lomba menjadi YouTuber. Banyak yang berhasil dan banyak juga yang gagal. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Ismail. Buat kalian yang sudah klik video ini, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, sedikit cerita keluh kesah dalam ber-YouTube. Channel ini sudah aku buat sekitar 2015. Awalnya channel ini aku buat hanya untuk upload vlog video harian, kegiatanku. Ada beberapa video yang di luar video harian sih. Oke, di awal-awal aku buat channel ini, aku rajin upload video-video ke channel ini. Satu minggu bisa 2-3 video yang aku upload ke channel ini. Sampai sekitar 3 tahun aku tidak pernah lagi upload video channel ini. Tapi pas aku buka, ada beberapa perubahan di channel ini. Jumlah subscriber yang bertambah dan jam tayang yang lumayan. Nah, dari situ aku coba rutin lagi upload video sampai sekitar 30-an video yang sudah aku upload ke channel ini. Awalnya sih hanya iseng-iseng upload aja video vlog. Nah, setelah itu aku coba mengikuti program partner YouTube untuk mengajukan monetisasi, karena secara syarat channelku ini sudah memenuhi syarat utama ya untuk program partner YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, aku coba ajukan monetisasi. Setelah aku ajukan, aku tidak pernah lagi upload video ke channel ini. Jadi aku hanya menunggu jawaban dari program partner YouTube. Setelah aku ajukan, aku menerima jawaban dari YouTube sekitar 3 hari. Nah, si YouTube memberikan jawaban, channelku ditolak program partner YouTube atau ditolak monetisasi. Alasan YouTube kenapa aku ditolak, karena konten-konten yang aku upload itu adalah konten yang digunakan ulang. YouTube memberikan waktu 14 hari untuk pengajuan banding. Aku coba ikutin pengajuan banding itu dengan melihat syarat-syarat yang diberikan YouTube, yaitu si YouTube tadi meminta agar kita mendokumentasikan proses kita memproduksi video tersebut. Karena awalnya channelku ini berisi video-video vlog dan video-video di luar video vlog yang aku upload, aku coba mendokumentasikan cara aku membuat video vlog, cara merekam, mengedit video, sampai alat atau software apa aja yang aku pakai untuk memproduksi video di channelku ini. Nah, setelah aku ajukan banding, YouTube kembali meninjau video bandingku. Setelah mereka meninjau, YouTube kembali memberi balasan bahwasannya video banding yang aku ajukan itu ditolak karena menurut
menurut mereka apa yang aku buat itu tidak menggambarkan keseluruhan proses aku membuat video. Oke, mereka YouTube memberikan waktu lagi sekitar 30 hari untuk kita mengajukan ulang program partner YouTube. Nah, dari situ aku menghapus beberapa video yang di luar video vlog yang dianggap sebagai video reupload, video-video dari sosial media yang aku upload ke channelku. Aku lihat satu persatu dan aku hapus. dan kembali aku membuat video-video vlog seperti biasanya sambil mengumpulkan jam tayang dan subscriber. Setelah 1 bulan aku coba upload lagi video-video seperti biasa, video-video vlog ke channel ini. Aku ikut lagi program pengajuan partner YouTube karena dari syarat utama mereka, dari syarat utama YouTube yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayangku sudah terpenuhi. Aku coba ajukan kembali. YouTube meninjau. Sekitar 3 hari aku kembali mendapat jawaban dari YouTube dan hasilnya masih sama. YouTube beranggapan itu konten yang digunakan ulang. Nah, sampai di sini aku mulai bingung nih. Sebenarnya menurut YouTube konten yang aku upload itu kenapa dibilang konten berulang? Kenapa konten yang digunakan ulang? Cari-cari tahu dari yang lain. Aku lihat video-video YouTuber lain. Ternyata video vlog yang aku upload selama ini tidak menampilkan wajah kreatornya, karena video yang aku upload itu hanya sekedar video di jalan atau video dalam perjalanan, tapi tidak menampilkan wajah. Nah, si YouTube beranggapan kita itu ambil dari video orang lain dan upload di channel kita karena tidak ada wajah konten kreatornya. Kembali si YouTube-nya menyarankan aku untuk mengajukan video banding. Sama dengan syarat sebelumnya, mereka ingin tahu bagaimana sih proses kita memproduksi video, alat, software, apa yang kita gunakan. Nah, di situ aku ajukan banding lagi. Hasilnya masih tetap sama. Video banding aku tetap ditolak. Sudah mulai jenuh sih karena sudah ditolak, dan aku coba sharing dengan youtuber di komunitas. Aku tanya-tanya bagaimana sih sebenarnya cara ber-YouTube yang benar itu. Nah, ada beberapa komunitas yang aku baca, mereka menyarankan konten kreatornya itu lebih kreatif dalam membuat video, seperti membuat video tutorial, review,
atau video-video yang berdasarkan minat kita, seperti hobi kita apa. Nah, karena aku juga nggak fokus ber-YouTube, jadi aku nggak punya ide untuk buat konten seperti itu. Tapi tetap aku coba sih cari-cari ide apa gitu untuk konten, sambil lihat-lihat video-video youtuber itu. ada yang beberapa membuat video tutorial aku lihat, dan ada yang membuat review. Tapi kalau untuk review dan tutorial itu kayaknya lumayan sulit ya. Seperti tutorial itu kan lebih ke kemampuan kita. Nah, untuk review itu lebih ke kreativitas untuk mencari objek apa yang mau kita review. Nah, dari situ aku coba cari-cari ide yang lain. Ada beberapa yang menyarankan seperti hobi atau minat, tapi tetap juga nggak ketemu. Terus aku coba tonton video-video review. Nah, untuk video review mungkin kayak kalau seperti konten kreator pemula seperti kita ya, terkendala buat alat ya. Secara kan konten kreator pemula itu paling punyanya handphone buat dokumentasi. Sempet sih aku buat video review atau tutorial, tapi menurutku hancur, nggak ada yang bisa dijadiin konten. Nah, dari situ aku sempat stop, nggak buat konten lagi, nggak buat video lagi. Terus sementara aku vakum dulu sambil melihat-lihat ide yang ada di YouTube, cari-cari, sharing-sharing dengan komunitas. Nah, di situ aku dapat beberapa ide lagi untuk membuat konten. Itu tadi, mungkin ke depan di channel ini aku bakal buat konten seperti video vlog lagi, video vlog harian atau video vlog jalan-jalan, video vlog review tempat wisata. Seperti video vlog aku yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk yang ini karena sebelumnya YouTube menganggap video vlog aku itu sebagai konten yang digunakan ulang. Nah, untuk konten aku yang ke depan ini mungkin video vlognya akan menampilkan wajah sambil sesekali mereview tempat atau objek yang kita ambil videonya. Buat kalian yang baru memulai menjadi YouTuber atau hanya sekedar iseng-iseng, coba pikirkan lagi ide konten kalian. Sesuaikanlah ide konten kalian itu dengan minat kalian atau hobi kalian, karena kedepannya jika kalian tidak menyesuaikan dengan kemampuan dan minat kalian, mungkin akan menyulitkan untuk proses produksinya. Takutnya baru jadi 1-2 video sudah berhenti.
aku sih coba aja dulu, mulai aja dulu buat konten apa yang kalian bisa, sambil mengikuti aturan yang diberikan YouTube. Kalau kalian minat jadi konten vlogger ya kalian bisa jalan-jalan, review tempat wisata, tapi ya kalau bisa yang tempatnya terjangkau ya, yang ada di sekitaran kalian. Ya kalau kalian punya budget lebih ya mungkin bisa jalan-jalan ke luar kota atau tempat wisata yang ya ke tempat wisata yang nggak terlalu jauh juga dari tempat kalian. Karena kalau jadi konten kreator yang vlog, selain kita bisa konten, kita juga bisa sekalian refreshing. Tapi tetap di video-video kalian itu nanti harus menampilkan wajah kalian. Karena apa? Percuma juga kalian sudah nge-review atau vlog di luar, kalian nggak nampilin wajah kalian. Karena itu nanti bakal dianggap YouTube sebagai konten yang digunakan ulang, sama seperti konten vlog yang aku buat terdahulu. Buat kalian yang hobi main game mungkin bisa buat konten game, kalian sambil main game kalian rekam, tapi usahakan kalian pakai kamera lah, facecam, biar si YouTube tahu bahwasannya kalian itu si konten kreatornya, bukan video game ya, video hasil game yang kalian re-upload. Karena percuma juga begitu nanti subscriber atau jam tayang kalian tercapai terus kalian mengajukan monetisasi karena di konten game tadi kalian nggak menampilkan wajah, pasti bakal ditolak monetisasi dan itu dianggap sebagai konten yang digunakan ulang. Banyak juga sih YouTuber yang berkarir di awali dengan hobi ya, seperti game. Mereka hobi nge-game, tapi mereka memang full dari hobi ya. Nah, buat kalian yang pengen buat konten game bisa seperti itu juga. Itu tadi, usahakan kalian menggunakan facecam. Nah, dari pengalaman aku ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya ber-YouTube itu gampang-gampang susah. Susahnya ya ini, kalau kita nggak punya ide buat konten atau nggak fokus buat ber-YouTube. Gampangnya kalau teman-teman itu punya hobi kayak hobi bongkar-bongkar sepeda motor, bisa buat konten tentang bengkel, atau hobi menggambar, kalian bisa buat konten tentang menggambar. Terus konten tutorial make up atau memasak, nah itu kalian bisa jadiin konten, karena kan untuk produksi video-video selanjutnya sudah nggak menyulitkan lagi. Oh iya, aku pernah sempat terpikir buat konten musik seperti konten lirik, tapi setelah dilihat-lihat banyak juga sih yang mengeluh kenapa konten musik tidak bisa dimonetisasi. Kalau yang aku baca-baca, yang aku ikutin di komunitas, konten musik itu lebih rentan untuk diklaim hak ciptanya, karena rata-rata konten lirik musik itu
atau konten musik itu konten yang memang sudah dipatenkan oleh manajemennya. Jadi siapapun yang mungkin terpikir mau buat konten musik atau konten lirik, coba dipikirkan ulang lah. Tapi kalau niat kalian buat cari subscriber mungkin bisa. Nah setelah itu kalian harus rubah isi konten kalian, karena percuma saja nanti pada saat pengajuan pasti akan ditolak, karena itu dianggap konten yang digunakan ulang. Saran sih buat yang baru memulai, buatlah konten yang berdasarkan hobi aja. Atau misal di sebelah rumah atau di lingkungan kalian ada tempat produksi apapun itu, seperti kuliner atau mungkin ada bengkel. Nah di situ kalian mungkin bisa review atau bisa konten vlog kegiatan di tempat itu, karena kedepannya mungkin lebih gampang untuk memproduksi videonya. Atau kalian hobi berkebun, nah itu bisa kalian jadiin konten bagaimana cara menanam ubi yang benar, perawatannya bagaimana, itu bisa kalian jadiin konten. Mungkin dari bercocok tanam itu kalian misalnya dari ubi itu bisa sampai beberapa kali produksi video, dari mulai kalian mengolah tanah, mencari bibitnya atau menentukan bibit mana yang bagus, terus perawatan, pupuk, terus apa aja yang harus disiapkan untuk itu semua. Mungkin itu bisa jadi beberapa bagian video nanti yang kalian bisa produksi. Konten apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Itu pengalamanku selama ber-YouTube, 2 kali ditolak monetisasi karena konten yang digunakan ulang. Ya buat teman-teman yang baru memulai, itu bisa dijadiin pelajaran sebelum kalian nanti kecewa. Lebih baik dari awal kalian pikirkan betul-betul ide konten kalian itu mau buat apa dan tujuannya apa. Karena dari pengalamanku 2 kali ditolak monetisasi itu cukup menambah pikiran ya. Kita sudah capek buat video, kita sudah capek buat video, sudah upload, sudah share kemana-mana agar ada yang nonton dan subscribe channel kita, tapi hasilnya jadi sia-sia. Nah lebih bagus kalian pikirkan dari awal dulu ide konten kalian itu apa. Ada juga beberapa YouTuber yang menyarankan membuat konten berita, seperti berita dari mana gitu kalian ambil, kalian potong-potong. Nah itu bisa juga sih, tapi untuk konten yang seperti itu cukup menyita waktu ya, menyita waktu dan pikiran, karena kan kita harus menyiapkan bahan, mencari sumber video, mengedit dan mencocokkan dengan bahan-bahan yang sudah kita cari tadi. Kalau untuk pengajuan monetisasi konten-konten yang seperti itu, mungkin
mungkin sih ada kemungkinan diterima, tapi kecil ya. Ya bergantung sama si kreatornya sih, seberapa kreatif dia memproduksi videonya tadi. Seperti kalau video berita dia cari sumbernya, kan mereka nggak bisa upload misalnya berita ini 10 menit, kan kita nggak bisa upload karena kita nggak bisa upload full, karena jatuhnya nanti bakal dianggap konten yang digunakan ulang. Kalau saran aku sih yang termudah itu sebenarnya buat konten tentang vlog. Itu kayaknya konten yang paling gampang sih, karena kita cuma modal kamera, kita jalan-jalan, kita ngomong, terus kita kasih tahu kita lagi di sini, kita lagi jalan-jalan kemari, ini tempat wisata yang begini. Itu aja sih. Itu kayaknya konten yang paling gampang untuk saat ini ya. Kayaknya itu aja deh yang mau aku sampein di video pertamaku ini. Ya mudah-mudahan video ini bisa jadi pembelajaran buat kawan-kawan yang baru mulai ber-YouTube. Pikirkan matang-matang ide konten kalian. Jangan buat konten yang kedepannya bakal menyulitkan kalian sendiri. Cobalah buat konten yang menurut kalian itu memang gampang, low budget, dan gak banyak menyita pikiran. Karena tiap kali kalian buat konten itu paling tidak kalian harus mengedit beberapa bagian agar terlihat lebih bagus. Kan nggak mungkin juga kita habis nge-vlog tanpa ada editing langsung upload aja ke channel. Setidaknya kan kita harus menambahkan judul atau thumbnail atau apalah ya namanya, biar video kalian itu lebih terlihat menarik. Oke, kayaknya itu aja sih sharing-sharing pengalaman aku selama ber-YouTube. Karena ditolak monetisasi itu sangat mengecewakan. Kita sudah berusaha maksimal, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan YouTube. Cobalah buat konten seoriginal mungkin dan sekreatif mungkin, sambil belajar dari video-video YouTube yang sudah lebih dulu berhasil ya, atau yang sudah lebih dulu diterima monetisasinya. Apa-apa aja yang harus diikuti dari program partnernya YouTube. Oh iya, buat kalian yang sudah klik video ini, aku ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini agar kedepannya channel ini bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman YouTuber yang baru memulai atau yang sudah berhasil. Semoga para YouTuber pemula seperti aku dan yang lain lebih termotivasi untuk membuat konten-konten yang bagus. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Ini video pertama aku ya, mungkin terlihat agak agak aneh lah, namanya juga video pertama kan.
kan nggak ada orang yang baru pertama buat video langsung oke. Oke, situ aja sih berbagi pengalamanku yang aku jalani, keluh kesah atau apa ya dibilangnya, suka duka lah dalam ber-YouTube yang sampai ditolak monetisasi 2 kali. Buat teman-teman yang baru mulai, semangat untuk ber-YouTube, semangat untuk membuat konten-konten yang kreatif dan menginspirasi. Semoga apa yang kalian buat bisa lebih bagus. Buatlah konten yang original dan sekreatif mungkin. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.